In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia. Saudara-saudara, saya mendapatkan kabar gembira karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengarnya dari radio. Ya, itu adalah kabar yang sangat mengembirakan. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kalau kita mengusulkan kepada Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tapi, jangan sampai diikut campuri oleh PPKI. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Keesokan harinya, para pemuda datang ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Tibanya di rumah Soekarno, para pemuda pun bergegas mencari Bung Karno. Iya, siapa? Ada perlu apa ya? Permisi, kami ingin bertemu dengan Bung Karno, Bu. Iya, bentar. Saya panggilkan ya. Pak, ada yang datang ingin bertemu. Para pemuda yang datang. Baiklah. Silahkan duduk. Ada perlu apa kalian mencari saya? Kami mendapatkan kabar gembira bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dan kami, para pemuda, menyetujui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya di dalam rapat PPKI. Tidak, Bung. Kita tidak bisa membicarakannya di dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah pembentukan Jepang. Ya, tapi beri saya waktu. Baiklah, kalau begitu kami permisi terlebih dahulu. Begini, nampaknya golongan tua tidak menyetujui pendapat kita. Jadi, kita harus mencari jalan keluar setelah ini. Berarti, kita harus mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta. Mana? Lebih tepatnya, ke Rengas Dengklok. Malam harinya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Rombongan ini datang ke kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Lalu, para pemuda berusaha membujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah beberapa saat, Soekarno pun menyetujuinya. Keesokan harinya, golongan muda dan golongan tua kembali ke Jakarta untuk menyusun naskah teks proklamasi. Ya, mereka menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah teks proklamasi. Di sana, mereka merundingkan bunyi-bunyi isi teks proklamasi dan memutuskan siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut, dan disepakati bahwa yang menandatangani adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian, teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno kembali ke rumah disambut Ibu Fatmawati. Alhamdulillah, semua telah berjalan dengan lancar. Apakah kalian sudah merencanakan proklamasi kemerdekaan untuk besok? Besok kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Tapi, bukankah kita belum mempunyai bendera, Pak? Lantas bagaimana? Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitnya? Ibu tidak mempunyai kain, Pak. Adanya kain berwarna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Yang penting dibuat dengan sederhana dan niat. Bagaimana kalau kita namai benderanya dengan nama Sang Saka Merah Putih? Ya, kita namai saja benderanya dengan Sang Saka Merah Putih.
Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.